Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Rayon Arca Manik Ujung Berung. Apa kabar? Makin asik aja. Nah gini Freya, makin asik aja gitu ya Om Joshua ya. Nah hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sudah mandi kan ya? Sudah. Anak-anak udah sarapan belum? Sudah. Harus mempersiapkan diri ya. Hari ini musiknya akan dilayani oleh Om Joshua dan Tante Emma sebagai worship leadernya dan Freya yang akan membantu sebagai singer. Anak-anak siap? Ayo sekarang kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan I've Got the Joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay! Tambah pintar ya anak-anak nyanyinya. Nah anak-anak sekarang sebelum kita memulai ibadah kita berdoa ya. Ayo tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bersama kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau anak-anak-Mu datang kepadamu beribadah Tuhan pada ibadah sekolah minggu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus bersedia datang dan melingkupi kami semua di tempat ini, di rumah kami, memberkati kami anak-anak-Mu satu persatu. Ya Tuhan, kami mau mengawali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, ada sukacita? Amin. Ada happy? Amin. Ada ya? Ada. Ayo kita nyanyi sama-sama happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya. Happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan.
saya emang senang sekali lihat anak-anak pada ibadah semua duduk manis ya, pintar. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Saya. Good. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dalam hati kita. Coba pegang dulu, mana dadanya? Bilang, ada Tuhan Yesus dalam hatiku. Yesus dalam hatiku. Ada Roh Kudus Ada Roh Kudus di dalamku. di dalamku. Aku dahsyat. Aku dahsyat. Tapi kan masih anak kecil. Hah? Ya enggak? Kamu masih anak kecil ya? Tapi kecil-kecil tapi Hebat. hebat ya. Ayo kita belajar lagu ini. Nanti anak-anak setelah sekolah minggu juga boleh nyanyi lagi ya di rumah ya. Dimanapun berada. Yuk kita belajar Om Joshua ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau pandang bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidup. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Oke anak-anak, sekarang waktunya gemari. Setelah pulang dari Babel dan membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem, bangsa Yehuda mengira bahwa mereka akan segera hidup bahagia sesuai janji Allah. Namun ternyata, bangsa Yehuda generasi baru ini juga tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak sadar akan hal itu, sehingga ketika mereka hidup dalam keadaan yang susah, mereka menyalahkan Allah. Melalui Nabi Maleaki, Allah mengingatkan cintanya yang begitu besar kepada umatnya, di mana ia memilih bangsa Israel dari keturunan Yakub hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Tetapi sebagai balasannya, bangsa Yehuda malah menghina nama Tuhan. Mendengar itu bangsa Yehuda membela diri karena merasa sudah beribadah dan mempersembahkan korban. Tetapi Maleaki menyampaikan bahwa mereka melakukannya tidak dengan hormat, sehingga mereka mempersembahkan korban yang cacat dan bukan yang terbaik. Ditambah lagi, para imam yang seharusnya memberi pengajaran malah tidak menjadi contoh. Tuhan juga marah atas perbuatan mereka yang tidak setia pada istri masa muda mereka dan malah menikah dengan perempuan asing yang menyembah berhala. Bangsa Yehuda lalu menuduh Allah sendiri berkenan pada kejahatan, karena mereka merasa orang yang berbuat jahat juga tidak pernah dihukum. Maleaki menyampaikan bahwa
hari Tuhan akan datang, di mana orang yang jahat akan seperti jerami dan terbakar. Sedangkan mereka yang takut akan Tuhan, sebuah kitab peringatan akan ditulis bagi mereka. Mereka akan menjadi kesayangan Tuhan dan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan bagi mereka. Karena itu, Maleakhi mengajak bangsa itu untuk mengingat kembali Taurat yang diberikan Allah pada Musa. Salah satu caranya adalah dengan kembali membayar perpuluhan sesuai dengan perintah Tuhan. Maleakhi juga mengingatkan janji Tuhan mengenai utusan perjanjian yang datang untuk menyucikan umat manusia pasti akan digenapi. Selain itu, Allah juga akan mengirim seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan baginya, yang disebut sebagai Nabi Elia. Bagus anak-anak, sudah mendengarkan firman Gemari ya anak-anak. Apakah anak-anak mau dari kecil sampai dewasa nanti mencintai firman Tuhan? Mau. Ya, firman Tuhan ada di mana? Ada di Alkitab. Yuk, kita mau menyayangi Alkitab ya. Kita mau belajar membaca firman Tuhan dari kecil sampai dengan dewasa. Kita mau menghayati firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melaksanakan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. 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 Ya, jangan lupa kalau misalnya belum bisa baca Alkitab, kita tolong papa mama membacakan ya di mesbah keluarga. Juga setiap hari kalau bisa baca Alkitab ya, betul Freya ya? Betul. Iya, Freya senang mendengarkan dibacakan firman Tuhan. Iya, suka ya. Yuk, sekarang kita mau mendengar pengumuman. Pengumumannya adalah anak-anak jangan lupa minggu depan kita masih beribadah online. Anak-anak mandi dulu ya sebelum mulai. Makan dulu. Kemudian pakai baju yang rapi, duduk manis. Nanti kalau pas nyanyi berdiri ya, ikut gerakan. Begitu gitu Om Joshua? Betul. Ya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak siapkan. Alkitabnya sudah ya disiapkan. Siapkan hati, siapkan juga uang persembahannya, ya. Uang jajannya diberikan pada Tuhan. Anak-anak simpan persembahannya di tempat persembahannya sudah diberikan Tante Desi, Om Erian, atau juga bisa dititipkan kepada Mama Papa nanti untuk diberikan pada persembahan gereja ya. Oke anak-anak, nah sudah disiapkan dulu ya persembahannya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, mari saat ini kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Dia mau mati, disalibkan mati. Tapi Tuhan Yesus apa? Bangkit karena dia mau memberikan surga buat kita. Dan tahu tidak? Tuhan Yesus itu sayang banget sama anak. Siapa di sini yang sayang juga sama Tuhan Yesus? Ya, yuk kita siapkan hati firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Jesus loves me.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sangat menyayangi kami. Kami juga mau Tuhan menyayangi Engkau. Tuhan Yesus selalu berada dengan kami, di rumah, di keluarga kami, untuk mama papa dan kakak dan adik. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Siapkan telinga kami, mata kami, pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Agar kami boleh mengerti akan kebesaran-Mu, akan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan akan kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami serahkan juga untuk kakak maupun om, tante yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berbicara dan memakai mereka sebagai kepanjangan daripada kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau Allah Roh Kudus, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Apriska. Yeay, barusan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan ya, dan kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik yang ada di rumah semuanya, kita mau bersatu di dalam doa ya. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa ya. Yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat dengar-dengaran sehingga firman yang disampaikan boleh tumbuh subur di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu makin asik aja ya dan sehat selalu ya. Jangan lupa kalau pergi-pergian, kalau keluar rumah memakai masker. Oke? Nah, adik-adik, hari ini Kak Apriska akan bercerita tentang firman Tuhan. Ya. Temanya dari Allah menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang darat. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih, minggu-minggu sebelumnya kan sudah ada juga yang bercerita tentang penciptaan ya, siang dan malam. Terus ada binatang-binatang yang ada di air, ada yang di udara. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Allah menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang darat ya. Nah, sebelumnya Kak Priska ada video nih. Coba adik-adik duduk dan menyaksikan video ini ya. Yuk.
Dari video tersebut kita lihat pemandangan yang sangat indah ya. Video tersebut tadi ada lautan ya, ada pantai. Nah, adik-adik tahu nggak itu ada di mana? Pemandangan-pemandangan tadi itu ada di negara kita ya, negara Indonesia. Wow, keren banget ya adik-adik. Itu kira-kira siapa sih yang menciptakan tadi tuh pemandangan-pemandangan yang indah? Manusia bisa nggak menciptakan itu semua? Nggak bisa ya. Terus siapa dong yang bisa? Hanya Tuhan Allah kita saja yang bisa membuat itu semua ya. Dan Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Siapa nih yang udah pernah pergi ke salah satu tadi video di sana? Angkat tangan. Kalau Kak Priska belum ya. Semoga bisa ya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik lihat apa aja sih yang ada di video tersebut? Ada daratan ya, ada gunung, ada laut, terus ada juga pohon-pohonan ya, ada tumbuh-tumbuhan hijau. Aduh, enak banget ya lihat yang hijau-hijau. Nah, adik-adik, kita sebelumnya nih kita mau baca firman Tuhan dulu ya, yang mendasari cerita kita pada pagi hari ini ya. Yuk kita mau baca di Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, adik-adik, kita lihat ya gambar tadi ya, video tadi. Kalau di situ ada air ya, sekumpulan air itu tadi di lautan, itu dinamai Allah itu laut. Dan ada tadi yang ditumbuh-tumbuhi pohon, tumbuh-tumbuhan itu disebutnya daratan. Nah, jadi Tuhan menciptakan ada air dan ada daratan. Nah, bisa dilihat ya di gambar sini ya. Siapa yang udah pernah ke laut? Udah pernah ke pantai ya. Bisa lihat di situ airnya ya luas banget. Nah, itu disebutnya lautan. Nah, terus Tuhan menciptakan juga ada daratan. Nah, daratan ini ada juga nih tadi di video tadi ada yang tanah aja ya. Nah, kayak kelihatannya kurang terlalu bukannya jelek ya, bukan tidak bagus, karena semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Hanya kayak ada yang kurang kalau cuman daratan itu tanah-tanah aja. Jadi Tuhan ini menumbuhkan tunas-tunas muda. Nah, jadi adalah tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh kayak rumput, terus pohon-pohon yang berwarna hijau. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Misalkan kayak air laut, ini kita bersyukur ya. Di laut para nelayan bisa mendapat mata pencaharian ya, bisa nangkap ikan. Nah, si ikannya bisa dimakan sama kita. Wah, bersyukur ya Tuhan menciptakan itu. Terus kita di daratan kita bisa hidup di sini. Terus kita bisa memanfaatkan juga apa yang tumbuh. Kayak misalkan kita nanam tomat. Nah, nanam tomat. Tomatnya bisa kita makannya, jadi ada manfaatnya. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu sangat baik. Nah, selain daratan tadi lautan, terus ada apa lagi sih? Ada tumbuh-tumbuhan. Oke, sekarang kita baca lagi firman di ayat 11 dan 12 ya. Bunyinya, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi dari daratan tadi itu Tuhan berfirman untuk menumbuhkan tunas-tunas muda. Ya, jadi tumbuhlah pohon-pohonan yang berbuah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, kayak kalau kita misalkan makan buah mangga dari pohonnya ya, pohon yang berbuah itu kita bersyukur itu Tuhan yang menciptakan itu semua ya. Kita bisa mendapatkan hasilnya, mendapatkan buah tersebut, menikmati apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Terus dari si buah itu tuh ada bijinya ya. Bijinya bisa kita tanam lagi dan tumbuh lagi. Kayak misalkan cabe kan ada bijinya tuh. Bijinya kita tanam nanti bisa tumbuh lagi si cabenya. Terus biasanya apalagi kayak tadi tomat ya. Terus jeruk. Nah, itu juga yang ada berbiji-biji kita tanam jadi tumbuh dan kita bisa merasakan dan menikmati hasilnya. Nah, itu semua Tuhan ciptakan dengan sangat amat baik ya. Kita patut bersyukur. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih selain daratan, tumbuh-tumbuhan? Ada juga binatang. Nah, kita mau baca dari firman Tuhan juga dari Kejadian 1 ayat 1 ayat 24 sampai 25 ya. Bunyinya, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekarang binatang yang ada di darat. Apa aja nih ini gambarnya? Ada gajah. Terus ada sapi. Siapa yang pernah ke kebun binatang pasti pernah melihat binatang ini ya. Ada gajah yang besar. Terus ada kuda. Ada harimau juga, itu harimau bukannya harimau. Macan tutul. Ada rusa. Ada banteng. Ada juga domba. Tuhan menciptakan itu binatang-binatang ini ada di darat dan ada yang melata juga ya. Dan semuanya itu baik. Kita juga bersyukur dengan hewan-hewan yang udah Tuhan ciptakan, Tuhan kasih. Kita bisa nih kayak ada sapi, kita bisa makan daging sapi ya, bisa minum susu sapi. Kita bisa makan daging domba ya, daging kambing. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang udah Tuhan ciptakan. Kita harus bersyukur ya. Nah, adik-adik, tumbuh-tumbuhan dan binatang memuliakan Allah dengan menjadi persis seperti yang diinginkan Tuhan ya. Kita juga mau memuliakan Allah dengan berdoa kepadanya, memuji Dia dan hidup dengan cara yang menyenangkan Dia. Nah, jadi Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang itu persis seperti yang diinginkan Tuhan. Ya, jadi kayak gajah, jadi seperti gajah. Nah, itu tuh ininya memuliakan Allah ya, menjadi persis seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau untuk memuliakan Tuhan ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau memuliakan Allah dengan rajin berdoa? Angkat tangan. Yang mau memuliakan Allah dengan rajin baca gemari? Ayo, angkat tangan. Siapa juga yang mau memuliakan Allah dengan memuji Tuhan? Angkat tangan. Ya, itulah cara kita adik-adik untuk bisa memuliakan Tuhan. Kalau misalkan binatang, mungkin mereka enggak kayak kita ya ikut sekolah minggu, tapi mereka menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu bentuk mereka memuliakan Allah. Kita juga mau untuk memuliakan Allah.
tumbuh-tumbuhan tumbuh itu adalah bentuk mereka memuliakan Allah ya. Karena Allah kita itu hebat dan dahsyat. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Nah, jadi kalau adik-adik di rumah punya binatang peliharaan ya, entah itu kucing atau anjing ya, kalau mereka tumbuh, kita ingat bahwa Allah menciptakan binatang itu dan semuanya itu baik. Nah, jadi kita harus merawat, menjaga apa yang udah Tuhan kasih untuk kita ya. Nggak boleh dirusak-rusak, nggak boleh kayak ada binatang ditendang-tendang, ada tumbuhan diambilin ya, dicabut-cabut. Nah, itu jangan ya. Biarlah mereka tumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oke? Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Kejadian 1 ayat 31a. Isinya, maka Allah melihat segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Yuk kita mau ucapin bareng-bareng ya ayat hafalannya di Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, adik-adik, itu dia cerita tentang penciptaan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang di darat. Oke, sekarang kita mau, ada games. Oke, Kak Apriska ada games nih dari Quizizz. Ya, dulu pernah kan Kak Apriska ngadain juga ini Quizizz games gini. Jadi nanti caranya nanti ada link yang di-share, kalian bisa klik link itu. Nah, nanti kalian bisa jawab pertanyaan di situ. Ada 20 soal. Nanti untuk anak-anak yang nilainya paling tinggi akan mendapatkan reward dari Kak Apriska. Oke? Jadi nanti udah denger firman Tuhan ini selesai, langsung diklik linknya dan diisi quiz gamesnya ya. Ditunggu sampai jam 3 sore ini. Oke? Ya, sekarang kita sudah selesai. Kita mau doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati pendeta-pendeta dan khususnya Ibu Latih. Tuhan berikan Kesehatan untuk Bu Latih dan teman-teman di gereja dan juga, dan berkati Aksa Bu Latih sehat selalu terhindar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, amin. Amin. Yeay, terima kasih ya teman-teman yang sudah berdoa syafaat. Oke adik-adik, kita sekarang sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa ya. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau doa penutup. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang ya Bapa, dan daratan dan semua yang Tuhan sudah ciptakan untuk kami nikmati ya Bapa, untuk kami jaga, untuk kami lestarikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami juga dapat semakin lebih baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, jaga kami, berkati kami, lindungi kami, berikan kami selalu kesehatan ya Bapa dan kekuatan.
supaya kami dapat terlindung dari segala sakit penyakit ataupun virus-virus yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk diisi kuis gemarinya dan baca gemarinya. Sampai jumpa minggu depan.